Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute. Kita coba terus membanjiri dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Perbandingan model-model peluang yang terkini yang kekinian yang kita lakukan diantaranya adalah suatu model peluang karya Rado Institute, Hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution. Ini sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Bagi para peneliti mahasiswa jika ingin mengetahui apa itu Hybrid Weibull Power Rado Institute, silakan masuk ke dalam Rado Institute. Dan Weighted TX Power Lombok Distribution, suatu model peluang yang sangat baik yang kita jumpai dalam suatu riset artikel terbitan tahun 2025 yang sangat menarik sekali. Dua model ini akan kita bandingkan, lalu kita putuskan mana yang terbaik. Apakah model-model kekinian ini sama-sama baik atau bagaimana? Kita akan coba buka R kita. Kita buka R kita. Oke, ini kita telah sampai ke R kita. Ini set data yang akan kita gunakan. Ini set data. Oke, kita buka set data kita X. Caps lock X. Lalu dua model yang akan kita bahas seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu model Weighted TX Power Lombok Distribution. Kita tahu bahwa model ini berasal dari suatu teknik Weighted TX Family, di mana GX besar dan GX kecilnya kita tukar dengan model Power Lombok Distribution, di mana GX kecil dari Power Lombok, nah ini Anda dapat lihat, dan ini GX besarnya. GX besar, GX kecil kita masukkan ke dalam Fx kecil akan menghasilkan fungsi densitas peluang yang disebut dengan fungsi densitas peluang Weighted TX Power Lombok Distribution. Sedangkan untuk Fx besarnya, jika kita masukkan GX besar ke dalam Fx besar akan menghasilkan fungsi kumulatif dari model peluang Weighted TX. Oke. Nah, sedangkan model Hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution telah kita bahas sebelumnya dengan memiliki fungsi densitas peluang yang sangat panjang. Ini fungsi densitasnya. Wah, ini Hybrid Power Rado Institute Distribution. Dan ini kumulatifnya. Oke, ini kumulatifnya. Lalu kita jalankan model ini. Pertama tentu masing-masing model kita jalankan nanti model coding dari fungsi log likelihood kita jalankan. Ini adalah coding log likelihood untuk Hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution. Sedangkan ini adalah coding dari log likelihood untuk Weighted TX Power Lombok Distribution. Kita jalankan saja model-model kita ini, kita lihat hasilnya. Kita coba lihat hasilnya, kita jalankan saja semua untuk Weighted TX maupun untuk Hybrid Weibull kita jalankan semuanya. Oke, biarkan saja ini jalan semuanya. Wah, keren habis. Lalu jika ingin melihat parameternya untuk Weighted TX Power ini cukup kita ambil namanya WTX, PL ini dia. Sedangkan untuk hybrid kita ambil HW-PRIT. Oke, kita coba bandingkan hasilnya. Wow, ini parameter-parameter untuk model Weighted TX dengan nilai minus log likelihood 55. Dan ini adalah untuk parameter-parameter dari model Hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution dengan nilai minus log likelihood 54. Lebih kecil lagi nilai minus log likelihoodnya. Artinya model Hybrid Weibull Power Rado Institute Distribution dapat memperbaiki atau mengecilkan nilai minus log likelihood. Lalu kita coba bandingkan density plot dan kumulatif plotnya. Kita coba bandingkan. Oke, ini dia. Oke, kita dapat lihat yang berwarna merah ini adalah Hybrid Weibull Power Rado Institute dapat menangkap dengan sempurna. Artinya berlebih, oke, tidak terlalu signifikan kelebihan dari histogram yang dia tangkap. Sedangkan dari segi kumulatif plot itu nampak seolah-olah yang berwarna merah itu mulai sedikit bergerak menghampiri ke yang warna biru yang abu-abu.
Nampak Anda lihat di sekitar sini warna merah mulai sedikit ke atas, sedangkan yang dan seterusnya kita dapat bandingkan bahwa meskipun tidak terdapat perbedaan signifikan, tapi sekali lagi kita bisa menyatakan bahwa model-model karya Radio Institute ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menghasilkan riset-riset yang baik. Saya rasa kajian-kajian kita sangat menarik sekali, melakukan perbandingan, melakukan novelty, sehingga berbagai alternatif, berbagai pilihan dari model-model dapat kita berikan kepada mahasiswa maupun peneliti, terserah nanti mana yang akan digunakan. Oke, akhirnya cukup kajian kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.